Selamat pagi anak-anak, belajar lagi bersama Ibu Wulansari. Nah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Baiklah, kita kan udah berdoa ya anak-anak. Nah, di sini Bu akan menanyakan kabarnya kalian anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu anak-anak. Siapa yang gak masuk hari ini? Nihil, alhamdulillah. Kalau nihil ya. Nah, di sini Bu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan kita pelajari bersama. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri khusus pada beberapa hewan dan tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi hewan dan tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab pengelompokan hewan dan tumbuhan tersebut. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan manfaat dari mempelajari materi ciri-ciri khusus pada beberapa hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menemukan solusi dalam pengelompokan hewan dan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri khususnya. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang materi ciri-ciri khusus pada hewan dan tumbuhan. Mari kita belajar. Semangat! Tahu apa itu ciri-ciri khusus pada hewan? Dan apa sih ciri-ciri khusus pada tumbuhan? Ada yang tahu anak-anak? Pertama yaitu A. Ciri-ciri khusus pada beberapa hewan. Yang pertama, ekolokasi gema pada kelelawar. Kelelawar adalah satu-satunya hewan mamalia yang memiliki sayap. Kelelawar tidak memiliki penglihatan yang begitu tajam. Mereka menggunakan cara tertentu untuk melihat sekitarnya. Kelelawar mengeluarkan bunyi yang berfrekuensi tinggi dari mulut atau hidungnya, yang dikeluarkannya itu akan mengenai benda atau mengenai sesuatu yang kemudiannya suara pantulannya akan terdengar oleh telinga kelelawar. Dengan cara tersebut, kelelawar dapat mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya. Cara ini disebut pelokasian gema atau ekolokasi. Yang kedua yaitu kaki berperekat pada cecak. Telapak kaki cecak memiliki guratan-guratan. Pada guratan-guratan tersebut terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi apa? Iya, yang berfungsi sebagai alat untuk perekat. Bentuk telapak kaki tersebut membuat cecak dapat merayap tanpa terjatuh. Yang ketiga yaitu kaki berselaput pada bebek. Bebek adalah unggas yang pandai berenang. Bulu bebek mengandung lapisan seperti minyak. Dengan demikian, bebek tidak bisa basah kuyup saat berenang. Bulu ini juga membantu bebek agar tetap mengapung. Struktur kaki bebek tidak sama dengan unggas lainnya. Di antaranya, jari-jari kaki bebek terdapat selaput kaki. Yang berselaput ini berfungsi sebagai dayung. Dengan demikian, bebek bisa berenang lebih cepat. Keempat yaitu punuk unta. Unta memiliki punuk. Punuk unta ini terdiri dari lapisan lemak yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Bulu mata unta panjang. Bulu mata ini
berfungsi untuk melindungi dari pasir yang berterbangan. Unta juga memiliki kaki yang tebal. Lubang hidung unta dapat ditutup pada saat badai pasir. B, yaitu ciri-ciri khusus pada beberapa tumbuhan. Yang pertama, yaitu daun penjebak pada tumbuhan insektivora. Tumbuhan pemangsa seperti ini dinamakan tumbuhan insektivora. Tumbuhan insektivora memiliki kelenjar yang mengeluarkan cairan lengket yang berguna untuk menjerat dan mencerna mangsanya. Yang kedua yaitu batang penyimpan air pada kaktus. Kaktus banyak hidup di daerah gurun yang kering. Kaktus memiliki batang yang mampu menyerap banyak air. Air ini diserap ketika hujan turun. Kaktus menyimpan air yang diserap sebagai cadangan. Kaktus dapat mengurangi penguapan cairan untuk menghindari kekeringan. Hal ini disebabkan oleh kulit batangnya yang tebal. Selain itu, daun-daunnya juga kecil menyerupai jarum atau duri. Yang ketiga yaitu akar napas pada pohon bakau. Pohon bakau banyak dijumpai di pesisir pantai. Tumbuhan bakau dapat hidup dengan baik. Akarnya tumbuh di lumpur yang miskin oksigen. Oleh karena itu, pohon bakau ini memiliki sistem perakaran khusus atau akar akan menyembul ke permukaan air. Akar ini disebut dengan akar nafas atau pneumatofora. Akar ini mampu menyerap oksigen dari udara, kemudian oksigen tersebut akan disalurkan ke bagian tubuh tumbuhan lainnya. Sebelum menutup pelajaran, Ibu akan memberikan kalian PR ya untuk dikerjakan di rumah. Yang pertama, tolong amati hewan di sekitar tempat tinggal dan tuliskan ciri-ciri hewan tersebut. Yang kedua yaitu jelaskan mengapa tumbuhan memiliki ciri-ciri khusus dan bagaimana cara mengetahui ciri-ciri khusus pada beberapa tumbuhan tersebut. PR dikumpul minggu depan ya anak-anak. Kesimpulan pada materi hari ini adalah kita bisa membedakan hewan dan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri khususnya. Dan kita bisa mengetahui cara mengelompokkan beberapa hewan dan tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya ya anak-anak. Nah, itulah materi pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu anak, supaya materi yang kita pelajari dapat bermanfaat dan selalu kita ingat untuk pelajari minggu depan ya. Berdoa Ibu yang mimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Jika Ibu ada salah, Ibu minta maaf kepada Tuhan. Ibu mohon ampun. Salam anak-anak Ibu. Jangan lupa dipelajari lagi ya materinya di rumah. See you. Jumpa lagi minggu depan ya.